Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadiran Putra. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Kerajaan Majapahit. Kita langsung saja mulai ya, nggak usah basa-basi lagi. Pertama ada daftar di sini dulu. Saya akan membahas mengenai pertama informasi dasar, sejarah berdirinya, masa kejayaan, keruntuhan, pemimpin-pemimpin, keunikannya, dan peninggalannya. Lanjut saja ya. Pertama ada informasi dasar Kerajaan Majapahit. Pertama, ini ada peta nih, ini dasar kali nih kalau kamu ketemu di Google, cari peta Majapahit, dapatnya ini. Saya akan menjelaskan kalau ini sebenarnya ialah peta pada masa kejayaan. Lanjut. Ini ialah bendera Majapahit. Lanjut. Oh ya, saya lupa namanya itu ya Sangsaka Geta-Gedi Samudra. Lanjut. Ini umur Kerajaan Majapahit itu kisaran 227 tahun. Ini dari pendirian sampai keruntuhan. Dari 1263 sampai 1520. Baiklah, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Majapahit. Yang pertama ada kerajaan sini nih, ini namanya Kerajaan Jawa. Ya, setengah Jawa sini lah, bukan satu Jawa ya, tapi kerajaan di Jawa namanya Kerajaan Singasari. Sama kerajaan di Tiongkok, waktu itu Kekaisaran Mongol. Jadi di sini ada Raja Kertanegara, ini rajanya cukup kuat, cukup populer, dan cukup membuat, mana ya bilangnya, dia membawa Singasari ke masa kejayaannya. Dan ada Kublai Han, ini cukup, bisa dibilang cukup influential dalam politik dunia pada masa itu. Jadi Singasari ini udah terlalu kuat, sangat kuat untuk sebuah kerajaan kecil gitu. Dia jadi kayak super power gitu lah untuk di wilayah Asia Tenggara. Kublai Han tuh ingin kalau Singasari itu membayar upeti kepada mereka, kepada Kublai Han itu. Jadi dia mengirim utusan ke kerajaan Singasari. Tapi bukannya dihormati, Kertanegara malah menyakiti utusan tersebut. Maka utusan tersebut balik dalam keadaan sakit. Kublai Han sangat marah akan hal tersebut. Dia mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Singasari. Kemudian, Kublai Han tentu saja menyiapkan pasukannya. Tetapi, ketika Kublai Han sedang menyiapkan pasukannya di Tiongkok, ada hal lain yang terjadi di Jawa. Ya, ada terjadi kudeta atau pergantian kekuasaan. Raja Kertanegara telah digulingkan oleh Jayakatwang. Ini namanya Jayakatwang. Dia mengganti kerajaan Singasari menjadi kerajaan Kediri. Tetapi Kertanegara masih memiliki orang lain. Orang tersebut bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya itu dia menyerahkan dirinya sendiri dan mau mengabdi. Dia bilang mau mengabdi kepada Jayakatwang. Dia nyerah. Jayakatwang tuh sangat senang akan hal tersebut karena dia memiliki sekutu paling tidak. Dia memberi Raden Wijaya sebuah wilayah atau sebuah tanah di hutan tarik. Raden Wijaya ingin bikin desa di situ. Di situ ada buah maja, terus ada rasa buah maja itu agak pahit lah. Jadi dia menamai desa tersebut Majapahit. Ya, cukup biasa saja asalnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di biru-biru ini ya Majapahit. Kita akan melihat perangnya. Jadi ada 3 tokoh di sini dalam perang ini. Enggak ada 3 tokoh sih. Lebih tepatnya 2, tapi dengan kedengaran. Ini ya. Jadi di Kublai Han ini hanya menyimbolkan pasukan Mongol. Raden Wijaya akan memimpin pasukan Majapahit. Jayakatwang akan memimpin pasukan Kediri. Rupanya Raden Wijaya itu mengkhianati Jayakatwang. Dia membuat sebuah persetujuan aliansi dengan pasukan Mongol. Jadi sekarang pasukan Mongol beraliansi dengan pasukan Majapahit. Kemudian lanjut aja ya. Pasukan Mongol mendarat di Pulau Jawa dan dalam beberapa waktu perang. Dalam waktu 1 tahun, kerajaan Kediri tumbang. Jayakatwang meninggal, lebih tepatnya mati. Sekarang kerajaan Kediri sudah tidak ada lagi. Tetapi saat pasukan Mongol sedang berbahagia, mereka dihianati oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya menyatakan perang terhadap pasukan Mongol. Tentu saja,
pasukan Mongol tidak kuat menghadapi pasukan Wijaya atau pasukan Majapahit waktu itu. Jadi mereka daripada mau lanjut perang, lebih baik mereka mengundurkan diri dan kabur. Setelah ini, Wijaya menyatakan dirinya sebagai Raja Majapahit. Lanjut ya, ke sejarah masa kejayaan Majapahit. Jadi ini ialah wilayah yang didapatkan oleh Raden Wijaya saat memerangi pasukan Mongol dan mengalahkan Jaya Katuang. Cukup besar, lumayan. Walaupun dia telah menjadi raja, tetap ada pemberontakan di wilayahnya. Lumayan banyak malah. Tetapi dia berhasil meredam pemberontakan tersebut. Tetapi pada 1309 dia meninggal. Dia digantikan oleh anaknya Jaya Negara. Ini dia orangnya. Sayangnya tidak ada hal yang sangat signifikan dalam kepemimpinan Jaya Negara. Dia cuma diketahui hanya terkenalnya karena dia tuh adalah raja kedua Majapahit. Sama dia dibunuh oleh seorang tabib atau dokter. Ketika Jaya Negara meninggal, dia digantikan oleh Ratu Tribhuwana. Jadi Tribhuwana ini terkenal karena ini. Dia mengangkat seorang patih menjadi Mahapati. Mahapatinya tuh ini. Orang ini namanya Gajah Mada. Tahu lah siapa Gajah Mada ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, rupanya Ibu Tribhuwana meninggal. Maka Tribhuwana mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Nah, ini yang paling terkenal nih. Di kepemimpinan Hayam Wuruk dan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada, kita bisa lihat kalau kekuasaan mereka tuh cukup luas. Mereka berhasil meluaskan wilayah mereka. Ini merupakan masa kejayaan Majapahit. Tapi udah selesai. Kita lanjut ke sejarah masa keruntuhannya Majapahit. Jadi ini dimulai ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada lagi, alias sudah pergi, alias sudah meninggal. Jadi pertanyaannya, siapa yang mau menggantikan Hayam Wuruk sebagai raja? Oke, ini dia orangnya. Dua ini, Wikramawardhana sama siapa namanya ini ya? Wirabumi. Jadi kedua ini tuh masih ada hubungan keluarga lah. Mereka tuh ingin merebutkan tahta untuk menjadi Raja Majapahit. Akhirnya ada perang saudara. Perangnya cukup dahsyat. Ada yang bilang kalau perang ini menyebabkan ini ialah sebagai tanda akan terjadinya keruntuhan Majapahit. Wikramawardhana menang dan melanjutkan menjadi Raja Majapahit. Setelah beberapa generasi kemudian, dia digantikan oleh ada ratu lain, raja lain, tapi dia akhirnya digantikan ini raja terakhirnya Rana Wijaya. Rana Wijaya bisa dibilang raja terakhirnya Majapahit. Jadi mungkin kamu tanya, antara Wikramawardhana sampai Raja Wijaya ada apa aja? Oke, ini saya tunjukkan nih. Kehilangan Sumatera sama Malaya waktu itu. Kehilangan Borneo sama Papua, dan kehilangan Nusa Tenggara. Ya, hilang. Jadi Rana Wijaya ini raja terakhir. Dia sekarang hanya mampu menguasai wilayah ini doang, wilayah Jawanya aja. Dan ini pun sudah nggak kuat lagi. Pada akhirnya mereka dikalahkan atau pada dasarnya dijajah, diserang oleh tentara Demak. Dan sekarang tentara Demak telah menguasai wilayah ini. Sekarang ini wilayah Demak. Baiklah, kita lanjut aja ke pemimpin-pemimpin Majapahit. Saya sudah jelaskan, tapi ini saya akan jelaskan lebih detail lagi. Pertama tentu saja ada Rana Wijaya dari 1293 sampai 1309. Ini cukup terkenal karena dia mengalahkan pasukan Mongol dan mendirikan kerajaan Majapahit. Tahu lah ya. Selanjutnya ada Jaya Negara, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada Tribhuwana, Wijaya Tunggadewi, ini sudah dijelaskan juga tadi, jelas sekali tadi. Dan selanjutnya ada Hayam Wuruk, ini jelas dia memimpin sampai 1389. Nah, ini dia Wikramawardhana, ini yang berhasil memenangi perang saudara tadi. Nah, ini dia, tadi saya nggak terlalu jelasin mengenai raja-raja atau pemimpin-pemimpin setelah Wikramawardhana sama sebelum Rana Wijaya. Tapi ini pertama nih, ada Ratu Sugita, dan kemudian ada Kertawijaya, ada Raja Sawardhana,
ada Girisha Wardana. Selanjutnya ada Singawikrama-Wardana. Dan yang terakhir Rana Wijaya. Nah ini dia, dengarkan dulu ya. Ini yang saya baru tunjukkan ini ialah raja-raja yang merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Jadi masih ada lagi, walaupun saya bilang Rana Wijaya itu adalah raja terakhir, masih ada lagi pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama nih ialah Raja Bre Kertabumi. Jadi saya harus jelasin ini. Jadi ketika ini saya tunjukkan ya. Ini Singawikrama-Wardana memimpin, rupanya tuh terjadi pemberontakan oleh Bre Kertabumi tadi. Rupanya Singawikrama-Wardana ini kalah. Dia kabur atau membuat semacam ya gitulah, kabur ke kota Daha. Jadi pada saat itu ada dua Majapahit Daha sama Majapahit yang asli, yang ori itu, yang lama, wilayah lama. Jadi Bre Kertabumi ini memimpin sampai Rana Wijaya berhasil mengalahkan Bre Kertabumi di suatu peperangan. Jadi ini alasannya kenapa dia cukup bisa dibilang motong gitu ya. Nimpa. Selanjutnya setelah Bre Kertabumi ini adalah pemimpin terakhir sebenarnya, Pati Udara. Dia yang mengalahkan Rana Wijaya. Rana Wijaya itu kan digulingkan oleh Pati Udara. Secara teknis Pati Udara ini bukan raja, karena dia tidak pernah dinobatkan jadi raja. Tetapi dia tetap pemimpin Majapahit. Dia adalah pemimpin yang paling terakhir. Kita lanjut ke keunikan kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ialah nama kerajaannya cukup aneh bisa dibilang. Namanya tuh lumayan entah dari mana gitu. Dari nama buah sama rasa pahit. Lanjutnya, keunikannya ini sang raja Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol. Mengalahkan pasukan Mongol itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa pada zaman dahulu. Pasukan Mongol itu sangat kuat dan sangat bahaya. Jadi fakta kalau Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol itu luar biasa. Dan bendera yang menginspirasi pola bendera masa kini. Ini apa kali nih inspirasinya untuk bendera Indonesia? Indonesia menginspirasi bendera Singapura dan selanjutnya. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama candi ini banyak candinya nih, ada mau 20 lebih. Tapi saya cuma kasih gambar saja sebagai umum saja gitu. Ada candi-candi gitu. Selanjutnya ada prasasti, cukup banyak juga ada di kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada barang-barang lain ini seperti meriam Jepang sama celengan daripada masa zaman Pahit. Pada masa kerajaan Majapahit. Oke, selesai. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya akan kekurangan yang ada pada PPT ini atau video ini. Dan semoga video ini bisa memberi ilmu kepada Anda mengenai kerajaan Majapahit. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.